Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiawan dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0447200057. Baik, video ini saya buat untuk melengkapi tugas 3 mata kuliah administrasi jaringan. Baik, kita bisa langsung ke soalnya. Pada tugas 3 ini, kita diminta untuk melakukan praktikum pada BMP eh, pada modul kelima. Baik, eh, ikuti seluruh petunjuk yang disampaikan pada BMP, angka 1 sampai dengan 11. Kita diminta untuk mengumpulkan dua file. Yang pertama adalah file laporan praktikum yang menampilkan verifikasi pengetesan, hasil rekaman video, dan narasi. Perhatikan template yang disediakan. Baik. Yang kedua adalah file dari paket tracernya. Baik, kita langsung saja ke paket tracernya dan kita buka file. Ini adalah file yang disediakan dari e-learning. Ini sebenarnya sama seperti buku atau modul. Jadi langsung kita praktekkan satu persatu. Langkah yang pertama, instalasi Cisco Packet Tracer jika belum terinstall. Nah, di sini saya sudah terlebih dulu menginstalnya. Yang kedua, buat topologi berikut. Baik, kita akan membuat topologi seperti pada gambar. Kita membutuhkan dua komputer dan 4 switch. Switchnya kita menggunakan ini saja karena tidak membutuhkan port yang spesifik seperti gigabit atau segala macamnya. Baik, kita udah punya 4 switch, kita hubungkan seperti pada perintah berikut. Dari PC ke fast Ethernet, yang di sini ke fast Ethernet 3. Dari PC 1 ke fast Ethernet 3 juga. Nah, ini pakai kabel cross 24, port 24 ke port 24 ke port 24 juga. Oh, sorry. Dari sini port 23 ke port 22. 23, 22. Yang di sini 24, 24. Port 24 ke fast Ethernet 24 juga. Yang di sini fast Ethernet 23 ke fast Ethernet 23. Baik, untuk topologinya sudah selesai seperti ini. Oke, kemudian antar switch dihubungkan menggunakan kabel UTP crossover. Baik, sudah benar. Jaringan switch membentuk loop atau lingkaran. Baik. Yang ketiga, pasang alamat IP pada PC. Baik, PC 0 menggunakan 10.5, PC 1 menggunakan 10.10. Baik, itu 19 menggunakan 10.5. Selesai. Yang ini 13 menggunakan 10.10. Selesai. Baik, untuk langkah 3 sudah selesai. Langkah 4, secara default, perangkat switch Cisco sudah terpasang protokol spanning tree. Baik. Sehingga otomatis topologi loop akan diputus secara otomatis dengan memilih salah satu port berstatus blocking. Baik. Nah, kita bisa lihat di sini pada switch 3, dia memutus otomatis menggunakan protokol spanning tree. Jadi otomatis dia memutus koneksi ke arah switch 1.
yang memutus koneksi ke arah switch 1. Oke, untuk menentukan langkah kelima, untuk menentukan switch yang bertindak sebagai root bridge, Anda dapat melakukan verifikasi pada tiap-tiap switch menggunakan perintah show spanning tree. Berikut contoh verifikasi yang dilakukan pada switch. Bandingkan nilai priority dan MAC address. Pada root ID dan bridge ID nilainya berbeda, maka disimpulkan switch 1 bukan non-bridge. Baik, kalau berbeda itu berarti non-bridge. Kalau sama, berarti dia adalah root bridge-nya. Kita coba di switch 0 terlebih dahulu. Enable show spanning tree. Baik, ini pada switch 0. Switch 0 kita lihat priority dan address-nya. Address-nya di 5620 pada 4 digit terakhirnya. Nah, di sini berarti 5620 juga. Nah, berarti di sini si switch 0-nya adalah root bridge-nya. Kita lihat perbedaan dengan switch-switch yang lain. Enable show spanning tree. Nah, pada switch lain, priority pada root ID dan bridge ID-nya berbeda. Berarti uh, switch 1 bukan merupakan root bridge gitu. Kita cek juga pada switch 2. Switch 2 juga sama. Dia mempunyai root ID, priority, dan address-nya berbeda dengan bridge ID-nya. Baik, dengan demikian bisa kita tentukan kalau si root bridge switch yang bertindak sebagai root bridge-nya adalah switch 0. Baik, kemudian angka ke-6, pilih switch lainnya. Misal switch 3 lakukan verifikasi. Oh, baik, ini sudah kita lakukan. Bandingkan nilai priority dan address root ID dan bridge ID. Jika nilainya sama, maka disimpulkan switch 3 merupakan root bridge. Baik, untuk pada buku switch 3 adalah root bridge-nya. Namun pada topologi kita, root bridge-nya terdapat pada switch 0. Baik, kemudian langkah ke-7, pilih switch 2, switch yang memiliki port status blocking. Baik, verifikasi menggunakan show spanning tree. Dia yang punya berstatus blocking, itu berarti ini. Pada topologi kita dia switch 3. Kita coba enable show spanning tree. Nah, di sini kita bisa lihat pada port 24 statusnya adalah di block. Seperti itu, dia menandakan port 23 statusnya di block. Dia menandakan protokol spanning tree-nya bekerja dan memblokir atau menutup akses untuk koneksi yang ke arah port 23 seperti itu. Oke, ke-8, langkah ke-8 dalam kondisi normal lintas data dari PC 0 ke PC 1 melewati switch 1, 3, 0. Oke, ketika koneksi switch 1 dan 3 diputus, maka lintas data secara otomatis berpindah ke switch 1, 2, dan 0. Oke, baik, kita coba ping saja. Kita ping dari switch, kita diminta dari PC 0 ke PC 1 ya. Dari PC 0, oke. Dari PC 0 kita ping T 92 68 10 10. Nah, baik, ini sudah berhasil terkoneksi.
kita sudah berhasil melakukan ping dari PC 0 ke PC 1, yang mana PC 1 IP-nya adalah 10.10. Nah, buktikan dengan menggunakan perintah baik. Untuk langkah ke-10, putuskan koneksi dari switch 1 ke switch 3. Oke, switch 1 ke switch 3 kita akan putus koneksinya. Baik. Em, kita coba ya. Switch 1 ke switch 3. Switch 1 ke switch 3. Ini berarti ya. Kita coba untuk memutuskan. Hmm, harusnya sih ini ya. Karena penyusunan switch kita berbeda, jadi kita coba putus untuk dari switch 0 ke switch 2. Karena kalau disamakan dengan soal, switch 1 dan switch 3 ketika di sini diputus tidak akan terjadi perubahan. Nah, dengan diputusnya koneksi dari switch 0 ke switch 2, otomatis akan disconnect sementara. Nah, pada momen ini, spanning tree pada switch 3 dia akan mendeteksi fail kegagalan root bridge-nya di daerah sini pada switch 0 ke switch 2, otomatis nantinya spanning tree akan membuka akses allow untuk koneksi yang mengarah ke port 23 switch 3 ini. Jadi nanti koneksi akan berjalan normal kembali. Kita tunggu saja. Nah, sini sudah hijau. Nah, protokol spanning tree sudah berjalan dengan baik dan dia sekarang otomatis eh, spanning tree pengiriman data sekarang dari PC 0 ke switch 1 ke switch 3 lalu ke switch 2 dan langsung ke PC 1 seperti itu. Baik, selanjutnya nah, sudah selesai. Untuk ke-11, lihat kembali perintah ping ketika jalur antara switch 1 dan switch 3 diputus, koneksi antara PC 0 dan PC 1 juga terputus, tapi secara otomatis spanning tree protokol mengaktifkan port yang terdapat di switch 2 sehingga koneksi PC 0 dan PC 1 terbentuk kembali. Ya, benar. Untuk langkah ke-11 adalah seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sekarang, walaupun koneksi antara switch 0 dan switch 2 diputus, spanning tree tadi dengan otomatis menyalakan port yang tadinya di blok menjadi menyala kembali. Baik, untuk praktikum kali ini saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Nama saya Aris Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.